Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada malam hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salah satu majelis dari majalisul ilmu. Kita gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita sesaat ini untuk menambah pengetahuan kita di dalam warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu berdoa dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar ilmu yang setiap hari kita dapatkan itu membawa keberkahan kepada kita dunia dan akhirat. Karena ilmu yang tidak memberikan berkah kepada pemiliknya akan menjadi bumerang kelak di yaumul qiyamah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an yang kau pelajari, yang kau baca, yang kau telah hafal, itu bisa menjadi hujjah untuk membela kita atau untuk menyalahkan kita. Kalau kita mengamalkan kandungan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan menjadi pembela kita nanti di hari kiamat. Kita membaca Al-Quran, Al-Baqarah terkhusus ya, dan Ali Imran akan turun nanti di hari kiamat seperti dua awan yang besar yang menghalangi kita dari terang Allah Azza wa Jalla. Aw alaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Al-Quran itu akan menghukumi engkau. Kita dihakimi dengan Al-Quran, oleh Al-Quran. Kita membaca, kita menghafal, kita mempelajari, tetapi kenapa tidak kau amalkan? Demikian para jamaah yang dimuliakan Allah, hakikat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita kepada khasyah, ilmu yang membawa kita kepada amal dengan ilmu yang kita miliki. Jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita kepada materi pembahasan kita di malam hari ini yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ideologi dasar yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Kita akan menyinggung salah satu dari prinsip dasar Islam yang telah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara. Apa itu al-wala dan apa itu al-bara? Al-wala itu artinya loyalitas, sedangkan al-bara itu artinya keberlepasan diri. Dan Islam itu dibangun di atas dua fondasi itu, jemaah. Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibangun di atas dua kaidah itu. Pertama adalah al-wala dan kedua adalah al-bara. Loyalitas dan kebencian. Seorang yang dia berislam, beragama, tetapi di dalam jiwanya tidak ada kecintaan, dia belum sempurna keimanannya. Atau di dalam hatinya itu penuh dengan kecintaan, dan pernah dia benci kepada apapun dan siapapun. Ini juga perlu dipertanyakan, karena ada sesuatu yang harus kita cintai, bahkan lebih kita cintai dari diri kita sendiri. Ada. Dan ada sesuatu yang harus kita benci. Ada sesuatu yang harus kita benci, walaupun dia adalah orang yang paling dekat dengan kita. Itu yang dinamakan dengan al-wala
dan al-bara'. Jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, al-wala' dan al-bara' ini seperti kita singgung tadi adalah dasar di dalam beragama. Namun dasar ini tidak akan menjadi sebuah fondasi yang kuat kecuali di atas prinsip yang benar. Kalau ada seorang dia menggunakan loyalitas dan menggunakan kebencian asal-asalan serampangan, maka tidak akan lurus agamanya, akan berantakan dia. Yang semestinya dia cinta, dia benci. Yang semestinya dia benci, dia cinta. Orang yang seperti ini agamanya tidak akan lurus sampai dia mencintai apa yang Allah cintai dan Rasulnya, dan dia membenci apa yang Allah benci dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam telah membencinya. Nah, sekarang muncul pertanyaan yang besar di hadapan kita. Apa sesuatu yang paling dianjurkan seorang untuk mencintai dan dekat dengannya, dan apa sesuatu yang paling dibenci oleh seseorang muslim dan harus dijauhinya? Ini yang paling penting, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita mengetahui apa sesuatu yang paling harus kita cintai dan apa sesuatu yang paling harus kita benci. Ini dia. Kalau kita mengetahui titik ini, maka pengembangan dari konsep itu sangatlah mudah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para ulama mereka telah menyebutkan bahwasanya tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang harus kita cintai dan kita selalu dekat dengannya, selalu kita amalkan dan berada di dalam satu balik kita daripada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada sesuatu yang lebih harus kita benci daripada lawan dari tauhid, yaitu syirik. Ini adalah fondasi dasar jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau seorang dia di dalam mengucapkan kalimat syahadat, dia cinta kepada kalimat tersebut dan dia benci dengan lawan dari kalimat itu, maka ucapan syahadatnya itu adalah ucapan yang sempurna. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah menceritakan keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang yang mereka tidak beriman kepada Allah. Allah mengatakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Azza wa Jalla tandingan-tandingan. Umum ini, apakah jin, ataukah malaikat, ataukah orang saleh yang masih hidup atau sudah mati, apakah pepohonan, ataukah benda yang dikeramatkan. Ada, dia jadikan selain Allah tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada tandingan-tandingan itu seperti cintanya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ada orang yang seperti itu. Cintanya itu meleset. Semestinya dia loyal bukan kepada tandingan-tandingan Allah, semestinya dia loyal dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu di dalam ayat setelahnya Allah mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang dia beriman, mereka itu lebih cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang yang beriman kepada Allah, dia harus cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Asyaddu hubban lillah. Harus Allah itu lebih dari segala-galanya. Itulah makna dari loyalitas. Dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang dia beriman, mereka itu lebih cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka lebih cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita memaknai kecintaan seorang beriman kepada Allah? Bagaimana dia itu cintanya kepada Allah itu asyad, yaitu dengan dia mencintai apa yang Allah cintai. Dengan dia mencintai apa yang Allah cintai. Dan yang paling Allah cintai adalah seorang hamba dia mengesahkan Allah dalam ibadah.
Tidak ada yang lebih Allah cintai daripada itu. Seorang hamba ketika dia berdoa hanya kepada Allah, ketika dia bertawakal hanya kepada Allah, ketika dia meminta pertolongan hanya kepada Allah, ketika dia bernazar hanya kepada Allah. Gak pernah mereka mengatakan saya mau bernazar untuk wali fulan, gak pernah. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling Allah cintai. Kalau kita ingin cintanya kita kepada Allah itu sempurna, cintai tauhid. Karena tauhid adalah sesuatu yang paling Allah cintai. Oleh karena itu para jamaah yang sudah muliakan, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberitahu berita gembira tentang orang-orang yang mereka itu bertauhid kepada Allah dengan pahala yang demikian sempurna. Gak ada balasan orang yang lebih hebat dan lebih banyak daripada orang yang mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Sebagai contoh, Allah mengatakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kita simak sama-sama ayat ini para jamaah. Dan orang-orang yang dia beriman serta tidak mencampur keimanannya itu dengan kezaliman. Kezaliman ini maknanya adalah syirik. Ulaika lahumul amn. Mereka akan mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun. Dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Ini janji dari Allah Azza wa Jalla. Lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka dapat keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Adakah kenikmatan yang lebih sempurna daripada itu? Aman ketika dia melalui sakaratul maut. Aman ketika dia melalui fitnatul qabr. Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Man rabbuk wa man nabiyyu wa ma dinuk?" Dia jawab dengan mudah. Aman. Dan aman ketika nanti dia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kengerian-kengerian hari kiamat. Dan lebih daripada itu, aman dari siksa neraka Allah Azza wa Jalla bagi mereka yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Aman. Adakah balasan yang lebih hebat daripada itu? Orang yang dia itu mengesahkan Allah dalam ibadahnya, tidak pernah mencampur akidahnya itu dengan syirik, dia akan dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Dengan surga. Bayangkan para jamaah. Sintani mujibatan. Ada dua hal yang ini pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah." Siapa yang dia mati dalam keadaan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Ala tul. Orang Arab bilang, langsung dia masuk surga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan di dalam mimpi umat beliau yang begitu banyak, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari umatmu wahai Muhammad ada 70.000 orang yang mereka itu akan masuk surga tidak dihisab dan tidak diazab. Bayangkan jamaah yang saya muliakan, masuk surga dengan lenggang kangkung, gak ada siksa, gak ada hisab, gak di-stop, gak diadili oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi langsung dimasukkan ke dalam surga. Siapa mereka itu? Humul ladzina la yasraqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 4 sifat yang itu adalah tanda kalau dia itu sempurna akidahnya dan tauhidnya. Dia tidak pernah minta diruqyah. Dia tidak pernah minta diobati dengan obat kayak si panas. Dia tidak pernah tatayur, mengadu nasib dengan burung. Zaman dulu itu kalau mengadu nasib dengan burung. Kalau orang zaman sekarang mengadu nasibnya dengan Google, dilihat ramalan zodiak. Tidak dilakukan seperti itu. Dan mereka dengan Rabb mereka bertawakal. Ini adalah bagian dari tauhid. Masuk surga tidak dihisab, tidak diazab. Bayangkan pada jemaah. Bahkan lebih daripada itu. Agar kita mengetahui bagaimana balasan Allah yang tiada terhingga bagi orang yang bertauhid, sebagai tanda bahwa tauhid adalah amalan yang paling Allah cintai.
Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar ketika mereka berdua berada di dalam sebuah kebun. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Abu Dzar, kamu beritahu kepada orang siapa yang dia mengatakan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan hatinya yakin dengan kalimat tersebut, beritahu dia dengan berita gembira surga. Beritahu dia dengan berita gembira surga. Dengan berita gembira surga, mengatakan kalimat la ilaha illallah, yakin dengan kalimat itu. Abu Dzar radhiyallahu anhu ingin bertanya, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in sarik wa in zana wa in sarik wa in ragima anhu abidah. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Diulang lagi oleh Nabi, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Diulang lagi oleh Nabi, walaupun Abu Dzar itu tidak setuju, dia akan mendapatkan jaminan dengan surga dari Allah Azza wa Jalla. Ini karena tauhid adalah sesuatu yang paling Allah cintai. Manakala seorang bertauhid, maka Allah akan berikan kepada dia apa yang dia inginkan. Ini pada jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, loyalitas seorang muslim kepada Allah Azza wa Jalla untuk dikatakan sebagai loyalitas yang sempurna dengan mencintai apa yang Allah cintai, dan tidak ada yang lebih Allah cintai daripada seorang hamba bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kita mampu untuk menjadikan kecintaan kita, loyalitas kita kepada Allah dengan Allah di atas agama Allah, kita juga harus membenci. Islam itu bukan cinta terus sehingga menjadi lebay. Tidak ada prinsip, semuanya digandeng, semuanya diajak dirangkul, dan semuanya dijadikan sebagai sahabat. Tidak. Ada yang namanya prinsip, seorang harus membenci sesuatu, seorang harus membenci pelakunya, dan itu adalah perkara-perkara dasar dalam syariat Islam. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam sebuah ayat Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang visi dan misi utusan-utusan Allah. Allah mengatakan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus dalam setiap umat seorang rasul. Setiap umat seorang rasul, yang mana dia itu mengajak seorang beribadah kepada Allah, dan dia itu menjauhi taghut. Wajtanibut taghut, jauhi olehmu taghut. Taghut kata ulama tafsir adalah syirik. Taghut adalah syirik, harus kita jauhi. Yang namanya menjauhi berarti kita harus benci. Hadirin yang dimuliakan Allah, benci itu sama dengan tidak cinta, tidak suka. Benci adalah tidak suka. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Azza wa Jalla menyalahkan orang-orang muslim, tetapi dia itu justru cintanya bukan kepada orang muslim. Cintanya kepada siapa? Kepada orang kafir. Yang semestinya mereka itu harus benci dengan orang kafir. Dan orang kafir itu juga benci kepada orang muslim. Ada orang kafir yang suka dengan orang muslim, kecuali mereka mau dekat, mu'alaf, ingin mendekatkan dirinya kepada syariat Islam. Ini lain pembahasan. Kata Allah Azza wa Jalla, ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ini adalah sebagai pemberitahuan dari Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim, dan tidak ada kedustaan sedikit pun dalam Al-Qur'anul Karim. Ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kalian itu kenapa cinta kepada orang kafir padahal mereka itu tidak cinta kepada kalian? Kenapa kita itu cinta kepada orang yang Allah benci? Yang Allah katakan dalam
dalam Al-Quran Karim. Yang Allah katakan as-summul bukmul ladina la yaqilun. Sum, orang yang tuli, bukum, orang yang bisu, yang tidak punya akal. Kenapa kalian cinta sama mereka? Padahal mereka itu tidak cinta kepada kalian. Artinya jemaah yang saya muliakan, yang ingin kita ambil sisi pendalilan di sini, seorang muslim itu dia harus menempatkan loyalitasnya pada tempatnya, kebencian pada tempatnya. Seandainya ada sesuatu yang harus dia benci, tapi dia cinta, maka dia salah. Kalau ada sesuatu yang harus dia cinta, tapi dia benci, juga salah. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, apa lantas sesuatu yang paling Allah benci? Tidak ada di muka bumi ini yang lebih Allah murkai daripada dosa syirik. Tidak ada yang lebih Allah murkai daripada dosa syirik. Syirik itu adalah kematian. Sesuatu yang tidak mungkin baginya diselamatkan kalau dia mati dengan membawa dosa tersebut. Maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia harus benci dengan kesyirikan itu. Dan dia juga harus benci dengan orang yang melakukan kesyirikan. Dia harus lari dari kesyirikan. Dan dia harus takut dari yang namanya kesyirikan. Ini baru seorang itu dianggap sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang masih salat maghrib yang dimuliakan Allah, ini bukan sesuatu yang terlalu ekstrim dan keras, tetapi ini adalah konsep di dalam seorang muslim beragama. Demi Allah para jamaah, kalau tidak ada kebencian kita dalam diri kita dengan perbuatan syirik, tidak ada jaminan kita tidak terjatuh ke dalamnya. Wallahi, tidak ada jaminan kita akan selamat dari perbuatan syirik. Kenapa? Karena kita itu belum benci dengan syirik. Sekarang kita tanya kepada diri kita sendiri, kita itu sudah benci dengan syirik atau belum? Gimana jemaah? Kita sudah benci dengan syirik atau belum? Harus kita benci dengan syirik. Karena kalau kita itu tidak benci dengan yang namanya syirik, la ilaha illallah, seandainya kita itu dijatuhkan oleh Allah dalam perbuatan tersebut, gara-gara kita tidak benci dengan perbuatan yang kotor tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran Karim, orang yang berbuat syirik itu Allah katakan, wa man adlam. Tidak ada yang lebih zalim. Di dalam Al-Quran Karim, syirik itu dikatakan oleh Allah dhalalan mubina, sesat dengan kesesatan yang nyata. Syirik. Dalam Al-Quran Karim, Allah namakan syirik dengan faqad iftara itsman 'azima. Dia telah membuat kedustaan atas Allah dengan kedustaan yang nyata. Itu syirik. Jadi para jemaah yang saya muliakan, kondisi syirik yang seperti ini itu sangat tidak mungkin bagi seorang yang beriman kepada Allah cinta dengan perbuatan syirik itu. Apalagi dicari pembenaran. Sekarang kan orang rata-rata seperti itu. Tahu dia bahwasanya orang ini, kita ini kalau melakukan ini itu tandanya kita menyandarkan kepada makhluk hidup. Kan nggak boleh menyandarkan makhluk hidup, tahu? Tapi dia mencari pembenaran agar dianggap bahwa ini adalah sesuatu yang dibenarkan dalam kacamata kehidupan bermasyarakat. Hati-hati para jemaah yang saya muliakan. Ini kan tradisi. Dikatakan seperti itu. Ini kan tradisi. Jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apakah sebegitu bodohnya kita? Sebuah tradisi yang itu adalah syirik, lalu kita menutup mata dan menganggap udahlah tak apa-apa, yang penting niatnya baik. Apakah mungkin kita sebodoh itu para jemaah? Seandainya seperti itu, ya untuk apa Allah mengutus Rasul? Untuk apa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW? Biarin aja orang jahiliyah, mereka menyembah kepada onta mereka, mereka menyembah kepada sapi mereka, mereka itu menjadikan kambing mereka sebagai sesaji kepada tuan-tuan mereka. Biar aja, itu kan tradisi. Itu kan tradisi jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Tradisinya siapa?
tradisinya orang jahiliyah. Tetapi Nabi SAW masuk dan mendobrak itu semua tradisi karena itu melanggar syariat. Dan kita ini mau ikut siapa? Kita ikut Nabi SAW ataukah kita ikut siapa? Kalau kita ikut Nabi SAW, maka syariatnya Nabi yang harus kita cintai, ajarannya Nabi yang harus kita cintai. Apa yang Nabi perintahkan kita jalankan, yang Nabi larang kita tinggalkan. Dengan itu kita akan menjadi umat Nabi SAW yang sempurna. Jadi jamaah sedang sholat maghrib yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata kuncinya agar iman kita itu kokoh adalah kita cinta apa yang Allah cintai dan kita benci apa yang Allah benci. Di antara kita membenci apa yang Allah benci, yaitu dengan kita membenci orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengetahui ada orang yang dia benci kepada Allah, dia benci kepada Rasulnya, dia mencaci maki Allah dan mencaci maki Rasulnya, mencaci maki syariat Islam, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali harus benci kepada dia, siapapun dia. Mau dia itu bapak kita, mau istri kita, mau suami kita, mau dia itu adalah anak-anak kita, Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari segala-galanya. Oleh karena itu dalam sebuah ayat Allah mengatakan, La tajidu qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulah. Engkau tidak akan dapatkan seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, lalu mereka itu loyal kepada siapa? Kepada orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Artinya jemaah yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang dia memusuhi Allah dan dia juga memusuhi Rasulnya, itu tak mungkin beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tak mungkin. Kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia akan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia akan membenci orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Allah mengatakan, La tajidu qawma, engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yu'minuna billah, yang dianggap beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Mereka itu loyal dengan orang yang mereka membenci Allah, memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Jadi para jemaah yang saya muliakan, kalau ada orang memusuhi Allah dan Rasulnya, tarik garis merah, tarik garis merah. Dia adalah musuh kita. Dia adalah musuh kita. Wah, kok tegas sekali Ustaz? Tegas. Ini adalah prinsip kita beragama. Allah Azza wa Jalla dimusuhi, Rasulullah SAW dia musuhi. Dia tidak mau bersahabat dengan Rasul SAW. Dia tidak mau cinta kepada Allah. Dia musuhi Allah Azza wa Jalla. Masa kita itu cinta sama dia? Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini adalah kunci dalam keimanan seseorang. Hadirin yang kami muliakan, tidak ada kelompok setelah orang-orang musyrik yang mereka itu lebih jahat permusuhan mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan permusuhan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kelompok Syiah Rafidhah yang mereka itu menjadikan Allah dan Rasulnya serta syariat Islam sebagai bahan celaan dan cacian mereka. Jamaah yang kami muliakan, namanya kelompok Syiah Rafidhah. Namanya kelompok Syiah Rafidhah yang mereka itu memiliki prinsip mencaci dan mencela Allah dan Rasulnya. Ini kelihatannya fitnah ini. Ini bukan fitnah jamaah yang saya muliakan, tetapi ini adalah kenyataan kebencian mereka kepada Allah Azza wa Jalla, sampai ada di antara mereka yang tidak mengimani Allah. Allah
yang mereka imani adalah Ali bin Abi Thalib yang dianggap oleh mereka sebagai Tuhan. Bayangkan. Wah, itu kelihatannya fitnah. Bukan fitnah, ada di zaman Ali bin Abi Thalib. Ada di zaman Ali bin Abi Thalib. Sehingga marah besar Ali bin Abi Thalib di kala ini. Ketika beliau mendengar ada orang-orang yang dia mengkultuskan dirinya dan mengangkat dirinya setingkat Allah Azza wa Jalla. Sampai beliau itu memerintahkan kepada panglima yang bernama Kumbu, lamma ra'aitul amru amran munkara. Ketika aku melihat rupanya kenyataan yang ada adalah kenyataan yang pahit. Orang-orang Syiah di kata itu, para jamaah yang saya muliakan, mereka sampai kepada titik yang sangat ekstrim, yaitu meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ajjajtu nari," aku nyalakan api, wa da'awtu kumbura, aku panggil panglima perangku, yaitu Kumbur, memerintahkan kepada orang yang menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan untuk nyemplung ke dalam api yang sudah dibakar. Karena mereka menganggap Ali bin Abi Thalib Tuhan mereka, ya sudah, disuruh lompat ke dalam api, semuanya ikut lompat, anggapannya taat kepada Tuhan mereka. Bodoh kuadrat. Jangan dimuliakan Allah. Sekarang hadirin yang saya muliakan, kalau ada orang yang meyakini manusia makhluk sebagai Tuhan, itu mencela Allah atau tidak? Itu mencela Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakan bahwasanya Allah itu Zat yang Maha Esa. Allah adalah tempat kita bersandar. Tidak ada diperanakan dan tidak beranak, dan tidak ada tandingan bagi Allah sesuatu apapun. Jelas sekali Allah mengatakan dalam ayatnya. Dia mengatakan kalau manusia itu Tuhan. Ini kan mencela Allah Azza wa Jalla. Terus orang seperti ini tidak kita cela, tidak kita caci maki. Di mana keimanan kita? Di mana keimanan kita? Di mana ghirah kita ini, jamaah yang saya muliakan? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Tidak didapatkan seorang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, tapi loyalitas dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Mereka juga memusuhi Rasulnya. Oh, jelas para jamaah yang saya muliakan. Apa buktinya Pak Ustaz? Mereka menganggap, di antara mereka sekte mereka, ada yang menganggap kalau Ali bin Abi Thalib sebenarnya itu yang berhak menerima wahyu. Jadi malaikat Jibril menurut mereka itu apa? Kesasar. Mestinya datangnya kepada Ali bin Abi Thalib, belok kepada Muhammad. Sehingga apa anggapan mereka? Anggapan mereka wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW itu kurang. Masih ada 1/3 Quran yang kita miliki itu cuma 2/3 ya, Pak. Masih ada 1/3 yang itu bersama dengan Nabi. Ini adalah wahyu yang berhasil kita selamatkan dari pengkhianatan malaikat Jibril. Itu kan sama saja mencaci maki Rasulullah SAW ya. Para jamaah yang saya muliakan. Dan di sini para jamaah mengetahui ada kemiripan antara orang Syiah Rafidhah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu suka nggak dengan malaikat Jibril? Tak suka. Malaikat yang paling dibenci oleh orang Yahudi adalah malaikat Jibril. Paling dibenci itu oleh orang Yahudi. Ya. Nah, sama orang Syiah Rafidhah rupanya paling benci kepada malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril berkhianat dalam menyampaikan risalah. Ada lagi yang lebih ringan sektenya, mereka menganggap Ali memang dia tidak pantas jadi nabi. Cuman Ali bin Abi Thalib itu telah dizalimi oleh siapa? Oleh Muhammad. Kenapa? Karena semestinya sepeninggal Nabi SAW yang berhak menjadi khilafah adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi Nabi mengisyaratkan kepada Abu Bakar, ini pengkhianatan. Ada lagi yang mereka menuduh, bukan Muhammad yang salah adalah sahabat
Itu Abu Bakar itu, gara-gara dia berantakan semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, makanya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dibenci oleh Syiah Rafidhah adalah sahabat siapa? Abu Bakar. Tambah satu lagi Umar. Abu Bakar dan Umar itu adalah itu jelas paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Paling dibenci. Sampai kebencian mereka itu, yang saya muliakan, itu kalau sudah di perayaan-perayaan mereka, itu doa-doa caci maki mereka itu kepada dua sahabat yang mulia itu. Mungkin pernah kita ceritakan orang-orang di daerah Arab sana, kalau mereka merayakan hari raya mereka di tanggal berapa sih? Tanggal 10 Asyura. Pas kita puasa Asyura itu mereka merayakan hari raya mereka. Itu para jamaah membuat orang-orang ditulis di Abu Bakar di mana. Kalau ini memang kita ketahui langsung, Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Lalu dipajang di gunung, lalu ditembaki. Ditembaki sambil mereka itu mencela dan melaknat sahabat-sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Allahu an Abu Bakar, Allah yal'an Umar, Allah yal'an Aisyah. Itu sambil mereka menembaki dan mencaci maki. Hadirin yang saya muliakan, benci sekali mereka kepada sahabat-sahabat Nabi. Padahal Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kau cela sahabat-sahabatku, kata Nabi. Fawaladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwamu ada di tangannya. Seandainya mereka itu sedekah, kalian sedekah dengan gunung Uhud, itu tidak bisa menyamai sedekahnya sahabat yang cuma satu genggam tepung. Bisa mengalahkan. Baik, maka para jamaah yang saya muliakan, kita wajib membenci kelompok tersebut karena Allah Azza wa Jalla. Bukan karena pribadi mereka manusia juga. Tetapi ideologi yang bersarang di dalam otak mereka yang membuat mereka mencaci maki Allah dan Rasulnya dan manusia terbaik setelah Nabi-Nya, para sahabat, yang mengharuskan kita sebagai konsekuensi dari keimanan kita untuk membenci mereka. Tapi Ustaz, mereka itu kelihatannya alim. Perempuan-perempuan mereka juga cukup hijab, Ustaz. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau masalah penampilan, itu gampang sekali. Kalau penampilan itu gampang sekali. Kambing aja bisa didandani seperti dandan orang. Pakai bedak, kambing bisa. Cantik juga jadinya. Tetapi yang jadi masalah adalah apa yang ada di dalam pikirannya dari pemikiran-pemikiran sesat yang akan mengancam ideologi anak bangsa. Hadirin yang dimuliakan Allah, seandainya waktu lebih lama, ya, dan kemudian kita juga siap untuk memahami dan mengetahui seperti itu, kita akan mengetahui betapa orang-orang Syiah itu adalah orang yang paling jahat di muka bumi ini, yang mereka siap dengan apa yang mereka miliki untuk menghancurkan agama Islam ini, walaupun harus dengan berdusta yang dikenal dengan nama Nabi-Nya. Sudah seperti Syiah. Baik, Allah mustahil, kita tidak memperhatikan itu. Baik, mohon maaf atas keterlambatan. Semoga bermanfaat. Karena sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita cukupkan sekian. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.